Sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Man shalla ala rasulillahi birridahi wal mahabbati, qad yanalul barakata wal ilma wa nura Nabi Muhammad, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Man shalla alayya sholatan wahidatan, sallallahu alaihi asyra salawat, wa hutat anhu asru khati'atin, wa rufi'at lahu asru darajat, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Ya ikhwani aksiru minas solati ala hajan nabiyil karim, fa inna solata alaihi tukaffiru zanbal azim, wa tahdi ila siratil mustaqim, wa taqiqa iluha ajabal jahim, wa yahdi bil jannati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairal anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Wahai penghuluku, wahai Rasulullah, wahai yang di tanganmu ridho Tuhanku, wahai sebaik-baiknya manusia, wahai penghulu para nabi, aku berharap padamu diterima pengabdianku,
atasmu salawat dan salam, atasmu salawat dan salam. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man biyadika ridho ilahi, ya khairul anami, ya sayyidal anbiya, arju qabula tahiyati, alaika bisolati wassalami, alaika bisolati wassalami. Man shalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ba'asu di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bi kitabihi Fathur Rabbani, wa bi kitabihi Jala'ul Qadir, wa bi kitabihi Al-Gunyah insyaallah. Wa nafa'na bihi wa ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah meluaskan rezeki dan nikmat bagi kita, bagi anak-anak kita, keluarga kita, handai taulan dan tetangga kita. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita apa-apa yang selama ini tertutup daripada ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla dan hijab-hijab kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menyatukan kita dalam ruh kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, di akhir kehidupan kita, di barzah kita dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Lihurmati li ashabil mudaris Guru Mulyadi yang pada hari ini hadir di tempat ini, mudah-mudahan beliau panjang umur. Li ashabil mudaris Guru Rudi yang hadir pada malam ini, Guru Saipul, Guru Aini, Guru Asmuni, guru-guru yang lain yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan membawa berkah kepada kita. Bapak-bapak sekalian yang hadir, mudah-mudahan tetap semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk mempelajari agama sebagai penunjukan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, semoga pian menjadi juga ahli jannah, ahli surga Allah. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada pian pintu-pintu surganya, surga jannatul ma'wa, surga jannatul na'im, dan surga jannatul firdaus. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Gunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, Bo, ini pun ibu nih siup kah? Bo, paloi gue, ditakoni anu gue, ditakoni anu garbus. Kita makan malam di mana malam nih? Anu, lu jar aku ada rezeki lu jar. Jadi jar paloi gue. Aku maaf aja kan bisa makan malam aku aja paloi. Oh, justru lalu jaga resi. Aku udah bisa makan malam. Ada mau aku makan malam aja anu. Bah, siang barang ya Pak jar kena aku bawain. Aku hari ini ulang tahun jar anu garbus. Makan siang barang kita. Aku ora aja makan siang jar. Masa jar garbus makan malam karena kau makan siang tidak bisa aja Pak, apalagi hidup. Kenapa jadi bisa hidup dia garbus? Ini mau deh paluin mau deh kayak orang anu juga, mau deh kayak orang supi bener nih. Sekalinya apa? Kayak apa aku aja paluin. Aku pernah makan malam yang aku makan tuh nasi aja paluin. Iya kah? Nah, boy. Ya lah, makanya ada kisah orang Banjar nih. Beimaman tuh kada boleh kupiah buruk ya, beimaman lawan kupiah buruk kada boleh. Nah, kawal pian memahami Bu, beimaman lawan kupiah buruk kada sah.
Baca Yasin di kubur kada boleh juga. Han, mun orang Banjar kelapuk tertawa pahamnya, ya lah. Sama lawan pian kalau ke pengajian ini gue jangan bahadangan pian. Untuk ke pengajian aja jangan bahadangan, bila bahadangan tuh kacau dah. Nah, ya kak, bahadangan. Faqala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini amalan nang nyaman benar. Amalan nang nyaman maksudnya kita kada susah-susah ma'amalakannya bahima, tapi cukup cendera hati. Citra hati kah? Citra hati, citra apa istilahnya ialah. Apa halamannya kada ada 210. Ya Allah. Maksudnya cendera hati itu tidak perlu susah-susah. 240 dan sunatlah. Bawa minum dulu, Bu. Bawa minum dulu, Bu. Tadi kadingat tak anuina, tak batasi. Dihukum Tuhan lalu abut mencari 12. Apa ada? Faqad qala Allahu azza wa jalla. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ulun batasinnya karena ditampur angin pulang hilang pulang halamannya lah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah Allah itu memerintahkan kepada manusia itu illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, mukhlisina lahuddin, dengan mukhlisina lahuddin, berikhlas-ikhlas agama. Makanya ada surah Al-Ikhlas. Kenapa? Di dalamnya tidak ada ikhlas, yang ada qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Adalah ikhlas di situ? Tidak ada. Yalah, itu ailil makna kul huwallah. Orang yang beragama sungguh-sungguh kepada Allah itu disebut dengan ikhlas. Mukhlisina lahuddin, orang yang mengikhlaskan dirinya kepada Allah. Wa qala, dalam Al-Qur'an lagi dalam surah Al-Jumal, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah agama itu, agama Islam itulah agama yang khalis. Yang khalis, yang tulus, yang bersih, yang tidak ada kotoran di dalamnya. Lam yanalallah. Nah, ini dalam Al-Qur'an pula dalam surah Al-Hajj, tidaklah sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging yang kau berkorban, nah nyembelih korban. Tidaklah daging-dagingnya yang sampai kepada Allah. Wala dima'uha, bukan pula dima'uha. Dima itu darah-darahnya, bukan itu. Walakin yanalu taqwa, tapi yang sampai itu adalah takwa kamu kepada Allah. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Wa qala, Allah berfirman lagi jar Syekh Abdul Qadir dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 139. Membacakan dalil ini lah, lapahlah mendengarnya. Ayo, walana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kalian adalah amal kalian. Wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kami adalah keikhlasan saja. Qala wa qala Al-Hasan rahimahullah, berkata Hasan rahimahullah, sa'altu Hujaifah radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Hujaifah radhiyallahu anhu anil ikhlas. Apa itu ikhlas? Mahwa, apa itu ikhlas? Qala sa'altun Nabiy sallallahu alaihi wasallam anil ikhlasi mahwa. Maka aku pun juga ujar Hujaifah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa itu ikhlas? Qala, Rasulullah menjawab, sa'altu, aku pernah juga bertanya
kepada siapa? Jibril alaihi salam, anil ikhlas, tentang ikhlas. Apa itu Jibril? Ujar Jibril, aku pernah juga bertanya kepada Allah, apa itu Allah? Ya Allah, ikhlas. Kenapa? Karena hati ini manusia tidak tahu tentang hati manusia. Iyalah, tidak bisa. Perkembangan hati manusia itu tidak diketahui oleh malaikat juga. Qala sa'altu, aku pernah bertanya Rabbal Izzati Azza wa Jalla anil ikhlas, ma huwa, apa itu ikhlas? Faqala ta'ala, maka Allah berkata, huwa sirrun, dia adalah rahasia, min sirri, daripada rahasia hambaku, istaudatuhu, aku letakkan rahasia itu, keikhlasan itu, qalbun, di dalam hati orang mukmin, man ahbabtu min ibadika, kepada siapa yang aku cintai. Kalau berdasarkan hadis ini, orang ikhlas itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang cinta kepada Allah. Ayo, kita ini bang, mun kada cinta kepada Allah, diterima oleh Allah lah amal kita lah. Ada diterima kabar, tidak diterima amal kita. Nah, yalah. Kenapa? Yang bisa ikhlas itu adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Allah. Nah, sebenarnya bisa dipahami makna itu. Yang diterima oleh Allah itu hanya Nabi Muhammad SAW. Itu belajar Nur Muhammad tuh kita harus. Di mana caranya belajar? Kita sudah diajarkan kepada kita sejak kita kecil. Apa itu kalimatnya? Raditu billahi wa raditu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita dan Muhammad adalah nabi kita. Masalahnya kita ini hanya di ucapan, kita kurang ikhlas menganggap nabi itu sebagai seorang nabi. Kita tidak ikhlas. Kita kurang menerima nabi itu sebagai rasul sebenarnya. Cuma karena orang-orang menerima, ya kita terima yang kayak itu Kenapa? Buktinya kita menganggap nabi itu sebagai manusia biasa, kita anggap. Iyalah, nabi berkata, ana mislukum, aku adalah nabi seperti kalian juga. Kita percaya seolah-olah hadis itu. Padahal nabi itu menutupi diri sidin. Sebenarnya sidin siapa? Sayyidul Anbiya. Sidin itu adalah penghulu para nabi. Sebenarnya penghulu nabi itu siapa? Beliau itulah yang disebut dengan yang di dalam hadis kemarin, ya kah? Ana minallah, aku dari Allah. Ya kah? Wal mu'min, dan orang mukmin minni, daripada diriku. Berarti bapak kita. Bapak apa? Bapak ruh kita Nabi Muhammad tuh. Makanya yang kawai ikhlas itu siapa? Nabi Muhammad, karena beliaulah mencintai, benar-benar mencintai Allah. Bagaimana supaya kita ikhlas dengan Nabi Muhammad SAW? Maka kita harus sering, bukan sekedar mengucapkan salawat, tapi mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW, mengagungakan, mentakjim Nabi SAW, mengagumi beliau. Maksudnya adalah sehingga kita bertetes air mata kita mengingat Nabi Muhammad SAW. Bila sudah sampai begitu, berarti kita ikhlas menerima beliau sebagai Nabi. Pada saat kita ikhlas kepada Nabi, itulah bisa cinta Allah itu datang di hati kita. Kenapa? Karena dengan ikhlas Nabinya ada itu, timbullah nur, cahaya kepada kita. Nur namanya Nur Muhammad. Namanya yang pertama dulu Nur Hidayah. Ya lah, di dalam Nur Hidayah itu maknanya adalah Nur Muhammad. Dari situlah terbuka lagi bingkai yang disebut kemarin miskot, namanya adalah Nur Allah. Disitulah kita dapat merasakan cinta kasih Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhirnya timbullah cinta. Bila sudah kita cinta itu, insya Allah amal-amal kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Abdullah Sirajuddin, yaitu Sayyiduna Muhammad Rasulullah, Sirajuddin mengisahkan faqala,
Wa nabi al-huda. Nabi itu adalah petunjuk bagi kita. Betul, Nabi itu petunjuk. Sampai sekarang, jangan menganggap Nabi itu mati lalu tidak terhubung lagi dengan umat ini. Itu keliru. Itu anak-anak SD. Nabi itu masih hidup sampai sekarang. Tidak ada ulama yang mengatakan seperti itu sebenarnya. Cuma supaya memendekkan pahaman, umur beliau 63 tahun meninggal dunia. Beliau wafat, meninggal di situ. Coba kalau beliau masih hidup, kita ini bisa semuanya orang Islam ini pindah ke Madinah semuanya, sasak Madinah. Kaulah lagi sekarang hendak awal kita berjejal-jejal, hendak mendekat lawan Nabi sendiri, karena ada di dalam Al-Quran itu. Makanya kegaifan Nabi itu disebut begini, wa makanallah liyu'azzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengajak suatu kaum itu bila engkau masih ada berada di sana. Namun di lisan pian, di hati pian ada nama Muhammad. Pian sering mengucap salawat kepada beliau, apalagi sampai tetes air mata. Musibah kadang mau datang, ya kah? Tidak mau bencana datang kepada kita. Tidak mau kita disusahkan oleh Nabi disusahkan oleh Allah ajanya. Maka Muhammad. Kenapa? Karena wa makana li'azibahum. Sesuatu itu tidak akan diajab oleh Allah. Wa anta fihim. Sedangkan engkau Muhammad masih ada di saat. 2. Wa makana Allah. Dan Allah tidak akan yu'adzibahum wa may yastaghfiruna Allah, selama orang itu masih meminta ampun kepada Allah. Orang minta ampun kenapa? Karena petunjuk Nabi Muhammad. Di dalam ayat lain wassolihun, karena ada orang-orang soleh. Kenapa orang soleh itu ada? Karena petunjuk Nabi. Jadi jangan lagi menganggap Nabi itu sudah mati karena ada apa-apanya. Sampai sekarang Nabi berdakwah. Kapan berdakwah? Mungkin tidak semuanya orang dapat. Nabi itu berdakwah cukup kepada para ulama-ulama. Ulama ini yang mengesahkan kepada manusia. Ulama-ulama itulah yang mengajak manusia supaya makin taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang disampaikan mereka? Illa lisanun Nabi sallallahu, melainkan itu adalah lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wan nur, beliau itu kata Syekh Sirajuddin adalah nur lil khalqi ajmain, bagi seluruh semesta alam. Nur. Ulun kisahkan kemarin, ada orang durhaka kepada ibu bapaknya, ketiba-tibanya ke kebun binatang, melihat ada warik sayang lawan anaknya, menangisnya. Wariklah yang memberi petunjuk, bukan warik, itulah Nur Muhammad namanya. Itulah nur hidayah, itulah nur Muhammad. Bulik ke rumah minta ampun non abah mamanya ini. Masya Allah, ya kah? Melihat ading lahir, nang kakak nganga melihat mamanya kesakitan, Soprajim. Akhirnya si kakaknya ini bakti banalon kuitan. Ya lah, gara-gara melihat mamanya melahirkan adiknya. Subhanallah. Hidup kehidupan kita, kenyamanan kita, itulah yang disebut dengan normal. Wa imamul anbiya wal mursalin, beliau adalah imamnya para nabi-nabi dan segala utusan. Fa'zim bizalikal yaumu waqrim lahu, maka agungkanlah Nabi Muhammad SAW bizalikal yaum, di setiap harimu, waqrim lahu, muliakan beliau. Bagaimana caranya? Engkau pun bisa saja salawat ucapkan, takjimkan. Ini yang kasar itu apa ya? Membaca salawat itu kan mendoakan Nabi, itu kasar sebenarnya. Kasar. Tak sekedar mendoakan sebenarnya. Kita minta supaya sidin, itu artinya supaya sidin menghubungkan kita dengan Allah. Supaya sidin membuka pintu Rabbaniyah kepada diri
piring kita. Itulah yang diharapkan sebenarnya. Wa ashid bihi, gembirakan beliau. Seolah-olah seperti itu. Maksudnya adalah kalau ingin gembira, kita gembira, hidup kita bahagia, gembirakan Nabi kita. Kayak apa caranya? Perbanyak membaca salawat. Subhan. Ya kah? Itulah yang disebut dengan memesrakan diri dengan nur memesrakan diri dengan Nur Muhammad. Wa inistama ala qiraati qissati maulidi sallallahu alaihi wasallam wa istima ala mazmu'atin. Berkumpulan kita nangka ini dudukan mendengarkan kisah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, keindahan beliau, jamal Allah. Apalagi kita itu disairkan ya jamal Allah, ya kah? Wahai keindahan, senang Nabi gembira, insyaallah bin bahagia. Karena berarti kita menjalankan kemesraan diri kita kepada Nabi SAW. Itulah kemesraan Nur Muhammad. Dan kemesraan itu nanti berdampak pada diri pian berupa cahaya. Cahaya yang ada di kolbi pian, yang bila pian nanti meninggal dunia, itulah yang dilihat malaikat kepada pian. Itulah nanti yang pian dibawa di air, yang dikisahkan di dalam hadis liwahi Rasulullah SAW, di bawah bendera Nabi SAW. Adakah cirinya kita? Bendera di situ ada bendera, warna apalah tertentu. Ada enggak warna itu di dalam diri kita? Bila kita tidak ada cahaya itu, pinggir orang jangka lain golongan. Ingat, 73 golongan jar Nabi, hanya satu golongan saja yang selamat. 72 golongannya sesat. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapat hikmah kita di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu lana bihaqqi nabi salam. Wallahu lana bihaqqi nabi salam. Fa'akhir lakum bisolati wa salam. Fa'akhir lakum bisolati